insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji dua kitab ya. Pertama kitab Khulasah Nurul Yakin. Ini kitab Khulasah Nurul Yakin. Nanti insyaallah yang kedua kita akan membahas kitab Wasiatul Mustafa li Aliyi Karamallahu wajhah. Sebelum kita sama-sama mengkaji kitab yang pertama Khulasah Nurul Yakin, kita angkat tangan dulu, kita berdoa minta sama Allah, semoga Allah mudahkan semua apa-apa yang akan kita kaji pada malam hari ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat untuk kita amalkan di dunia, guna kita sama-sama mengumpulkan perbekalan untuk pulang nanti ke akhirat. Kita angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Kita buka halaman 5. Kita lewati pembukaannya. Kita simak dulu semuanya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daurul awwalu min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu sayyiduna Muhammad huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli ja'a biddinil islamiyyi allazi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu wa huwa min nasli sadati Quraisyin ashrafi qabilatin
Makkatal mukarramati wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ya, pada malam hari ini kita mengawali taklim kita dengan mempelajari tentang kisah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-daurul awal, pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Min hayati Rasulillah, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang pertama kita mempelajari tentang hayatu Rasulillah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sayyiduna Muhammad, junjunan kita Muhammad. Sayyid, junjunan, nak kami, kita Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, junjunan kita Muhammad. Sayyiduna Muhammad, junjunan kita, yaitu Nabi Muhammad. Siapakah Muhammad itu? Huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Ilan nas, untuk seluruh manusia. Jadi Allah mengutus baginda Nabi Muhammad bukan untuk bangsa Arab aja, bukan untuk suku Quraisy, bukan untuk orang Arab, tapi ilan nas, untuk seluruh manusia, seluruh manusia. Kafatan, semuanya, untuk seluruh manusia secara kafah. Semuanya, baik orang Amerika, orang Afrika, orang Eropa, orang Asia, semuanya. Jadi baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk orang Arab aja, bukan untuk bangsa Quraisy, tapi untuk seluruh manusia. Dan dia pula wa akhirul anbiya, dia itu penutup para nabi, penutup para akhirul anbiya, akhirnya para nabi, penutup para nabi, nabi yang paling akhir, nabi yang paling akhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi kalau ada sekarang orang ngaku-ngaku nabi, ya aku nabi walaupun sorbannya itu segede ban truk, ya, walaupun selendang ini sampai tanah, jenggotnya sampai puser, gamisnya bawa tasbih segede buah kecapi, bawa tongkat, bahasa Arabnya pasir, datang ke rumah kita ngaku-ngaku sebagai nabi, maka kita wajib hukumnya untuk tidak mempercayainya. Ya, wajib hukumnya kita tidak mempercayainya. Kenapa kita tidak mempercayainya? Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dia itu akhirul anbiya, penutup para nabi. Udah ditutup oleh baginda Nabi. Jadi setelah baginda Nabi tidak ada lagi nabi lagi, udah ditutup sama Allah, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamur rusul, dan dia itu pemimpin para rasul. Pemimpin para rasul. Begini adik-adik, jumlah nabi itu ada
124.000 nabi. Banyak kan? 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, Allah ambil, Allah seleksi yang akan Allah jadikan dia sebagai rasul. Jumlah rasul itu ada 313 rasul. 124.000 dari sekian banyak diambil untuk dijadikan sebagai rasul. Jumlahnya ada 313 rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi Allah berikan wahyu cukup untuk dirinya saja, tidak wajib dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya, makanya nabi itu banyak yang tidak punya umat. Nabi Khidir, dia pakai buat dirinya aja. Dia tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi yang namanya rasul, dia diutus oleh Allah, dia diberikan wahyu, bahkan ada yang diberikan masyhad, bahkan ada yang diberikan kitab. Setelah itu dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada manusia. Makanya dia disebut rasul. Makanya rasul itu punya umat. Umatnya ada yang banyak, umatnya ada yang sedikit. Itu rasul ya. Tidak semua nabi itu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Ya, sekali lagi, tidak semua nabi itu rasul, tapi pasti setiap rasul itu nabi. Dari 313 rasul, Allah seleksi lagi nih yang akan Allah masukkan ke dalam Quran. Dicatat sejarahnya, ditulis namanya. Ya, ada 25 nabi di dalam Al-Quran itu. Dari Nabi Adam, Nuh, Soleh, Idris sampai Nabi ada 25 nabi. Dari 25 nabi Allah seleksi lagi nih yang akan Allah beri gelar dia ulul azmi. Apa? Ulul azmi. Ulul azmi ada 5 nabi. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Isa, dan kelima Nabi Muhammad. Ibrahim, Musa, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi, 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Nuh, 3 Nabi 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi. Dari 5 ulul azmi ini Allah seleksi lagi yang akan Allah beri gelar uswatun hasanah. Uswatun hasanah sebagai model itu contoh. Makanya kalau kita bikin maju ada modelnya. Kamu ngikutin model mana bajunya? Kita juga nih manusia, terutama kita nih umat Islam punya model. Kalau kita pengen masuk surga, kita mau dicintai sama Allah, akhlak kita mulia, nih modelnya ada. Di dalam Quran itu model contoh suri tauladan disebut uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ada 2 yang Allah beri gelar uswatun hasanah. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad. Makanya Muhammad Ibrahim ini selalu kita sebut di dalam sholat. Tahiyat akhir tuh Allahumma sholli ala
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Muhammad Ibrahim. Kenapa dia uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ini Ibrahim dan Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Dari dua manusia ini Allah seleksi lagi yang akan Allah jadikan dia sebagai imamur rusul, pemimpin para rasul. Siapa dia? Huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut apa? Imamur rusul, imamnya para rasul. Ja'a bid-dinil islamiyyi. Baginda Nabi datang, ja'a itu datang. Beliau datang bid-dinil islamiyyi dengan membawa ajaran agama Islam. Beliau datang dengan menyeru, mengajak orang untuk beragama Islam. Allazi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu, yaitu agama la yaqbalullah, yang mana Allah enggak menerima. La yaqbalu, tidak menerima. Sopo Allahu Allah yaumal qiyamati dinan, pada hari kiamat nanti, dinan agama, ghairahu selain agama Islam. Jadi Allah itu kagak nerima semua agama. Nanti pada hari kiamat semua agama ditolak, ghairahu selain agama Islam. Semua agama ditolak sama Allah. Agama Nasrani ditolak, agama Majusi ditolak, agama Yahudi ditolak, agama Hindu Buddha ditolak, agama aliran kepercayaan ditolak. Pokoknya semua agama la yaqbalullahu yaumal qiyamah, tidak diterima sama Allah pada hari kiamat nanti, kecuali agama Islam. Kecuali kita nih agama Islam. Makanya dalam Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ditolak sama Allah, ditolak sama Allah. Makanya kita harus bangga kita, tampakkan keislaman kita. Jangan sampai kita ini orang Islam malu kita menampakkan keislaman kita. Sholat pakai peci malu tuh. Sholat pakai baju koko malu. Sholat pakai sorban malu. Sholat pakai sarung malu. Kemana-mana bawa Quran malu. Ditanamkan rasa malu kita, menampakkan ciri kita sebagai umat Islam. Ditanamkan rasa malu. Kita lagi rame-rame nih, lagi arisan atau lagi kumpul dengan teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah datang zuhur ini. Mau sholat malu, takut dibilang apa? Takut dibilang so alim lu. Yang lain kagak pada sholat. Kita mau sholat malu, akhirnya kita ngikutin teman kita yang kagak sholat. Pakai sarung malu, pakai celana bolong-bolong kagak malu, ya kan? Pakai celana dengkul bolong kagak malu, pakai peci malu. Ada orang pakai peci malu. Mau sholat tuh peci dari rumah dikantongin, pecinya dikantongin, malu.
Bawa Quran malu nih, bawa Quran. Dari rumah bawa Quran itu ke masjid malu bawa Quran. Tapi bawa HP enggak malu kita. Tuh, ditanamkan rasa malu. Sehingga apa? Kita malu menampakkan ciri keislaman kita. Ciri keislaman. Makanya kita ini sebagai pemuda Islam jangan malu. Keren. Pemuda Islam tuh harus rapi. Jangan kumel, dekil dekumel. Jangan dekil, keren, rambut keren, rapi, pakai baju koko. Kalau perlu nih anak muda nih pakai gamis, licin, bersih. Rambut pendek nggak panjang, banyak kutuan. Harus rapi. Pakai minyak wangi, semprot wangi. Ya, nggak apa-apa pakai sorban, nggak apa-apa bawa sorban ke masjid anak muda. Bukan untuk disuruh jadi imam, sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Jangan malu kita menampakkan Islam. Kalau pemuda udah malu menampakkan Islam, nanti yang dibanggakan lagi siapa? Jangan malu kita. Kenapa? Kita perlu bangga. Islam ini agama yang ada di sisi Allah. Selain agama Islam ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran agama Islam. Yang mana agama Islam itu la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu. Allah kagak nerima. Allah kagak nerima semua agama nanti pada hari kiamat selain agama Islam. Selain agama Islam. Wa huwa min asli sadati Quraisy. Baginda Nabi itu katanya min asli sadati Quraisy. Beliau itu dari keturunan bangsa Quraisy. Bangsa apa? Quraisy. Beliau itu dari keturunan bangsa Quraisy. Yang mana bangsa Quraisy itu asrofi qabilah fi Makkatal Mukarramah. Paling mulianya suku. Qabilah itu suku. Paling mulianya suku. Jadi di Arab itu banyak suku. Tapi ada suku yang paling mulia, paling disegenin. Di mana? Fi Makkatal Mukarramah, di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau di mana? Kalau di Jawa ada suku yang disegenin di situ. Kalau kita ke Padang, di sana ada suku yang disegenin. Yang orang itu kalau bertanya, kamu dari suku mana? Dari sana. Ya Allah. Itu kalau orang udah keturunan dari suku tertentu, dia itu sangat disegenin, sangat dimuliakan. Nah, baginda Nabi itu, beliau itu lahir di tengah-tengah suku yang sangat disegeni, yang sangat dimuliakan di Mekah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Apa arti Al-Mukarramah itu? Yang dimuliakan. Makkah Al-Mukarramah. Jadi Mekah itu Al-Mukarramah. Al-Mukarramah artinya apa? Yang dimuliakan. Makanya mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan nanti kamu nih semuanya nih bisa ke Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan nanti kita ya, mudah-mudahan panjang umur ya, sehat walafiat. Saya doakan kamu semua jadi orang kaya nanti, yang bisa berangkat ke sana, bawa istri kamu, bawa anak-anak kamu, bawa orang tua kamu, bawa mertua kamu, bawa guru-guru kamu ya, bawa teman-teman kamu, ajak ke Mekah sana, ajak.
bawa ke sana. Mudah-mudahan banyak rezeki ya. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bani Ibrahim, dan nyambung. Yattasil itu nyambung. Jadi kalau kalau diurutin ternyata baginda Nabi itu nasabuhu, nasabnya itu beliau itu keturunan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi Ismail tuh ketemu disitulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Nabi Ismail itu, yang mana Nabi Ismail dan Ibrahim itu disebut alaihi wassalam. Semoga Allah mencurahkan kepada Nabi Ismail dan Ibrahim keselamatan dan kesejahteraan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu ada as'alatun, pertanyaan. Jadi kalau di sini ada pertanyaan, as'alatun, pertanyaan. Man sayyiduna Muhammad, siapakah junjungan kita Muhammad? Siapa coba? Jawabannya apa? Huwa Rasulullah ilan nasi kafah wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Jadi kalau ditanya siapakah junjungan Nabi Muhammad, 3 jawabannya. Berapa? 3. Pertama, junjungan kita Muhammad adalah utusan Allah. Untuk siapa? Untuk siapa? Seluruh manusia. 1. Yang kedua, Nabi Muhammad itu siapa? Akhir para nabi, penutup para nabi. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu siapa? Imamnya para rasul. Jadi pertama, Muhammad itu siapa? 1. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Untuk siapa? Seluruh manusia. Yang kedua, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Yang ketiga, dia adalah pemimpin para rasul. Tuh 3. Bima gajah. Beliau datang dengan bawa apa? Beliau datang bawa apa tadi? Membawa ajaran agama Islam. Beliau datang dengan mengemban amanah berupa ajaran Islam. Dinul Islam, agama Islam. Min ayyi qabilatin abawahu, dari keturunan mana kedua orang tuanya baginda Nabi Muhammad? Dari suku mana? Suku Quraisy. Biman yatasilu nasabuhu, bersambung keturunan Nabi Muhammad itu bersambung kemana? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah putranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 6 coba balik. Nasabuhu wa wafatu walidih. Nasabuhu, nasabnya baginda Nabi Muhammad. Kenal nasab? Nasab itu apa? Keturunan. Jadi kayak kamu nih keturunan. Gua gini keturunan pitung. Kata engkong gua. Engkong lu kata siapa? Kata buyut gua. Buyut lu katanya. Ujung-ujungnya mentok ke pitung. Lu keturunan pitung. Nah, jadi kalau dilihat silsilahnya tuh, ini model begini nih. Kamu punya silsilah. Rahel ngobrol dengan Aldi. Bro, lu anak siapa? Lu anak siapa? Ternyata ngobrol sama engkong nih. Engkongnya Aldi, lu anak siapa? Lah, babah lu, engkong lu. Terus setelah diurut-urut ternyata ketemu dengan buyut. Jadi
Ini punya anak ini punya anak ini, terus ini berketurunan. Ini berketurunan. Nah, itu namanya nasab. Nasab. Kayak kita kalau direntetin nasab kita keturunan Nabi, namanya Nabi Adam. Jadi kita jelek-jelek begini keturunan apa? Keturunan Nabi Adam. Makanya keturunan Nabi Adam itu jangan yang nenggak minuman keras. Keturunan Nabi masa mabok, ya kan? Keturunan Nabi masa nyeplekin burung mulu. Keturunan Nabi tuh jangan main layangan mulu sampai begadang sampai pagi. Sholat kagak, mandi kagak, sholat. Boleh main layangan, boleh main burung, tapi jangan lupa jangan lupa mandi sama sholat. Ya. Tuh, wa wafatu walidihi, dan wafat ayahnya Nabi. Jadi dua nih. Pertama keturunan baginda Nabi, yang kedua wafat ayahnya Nabi. Waliduhu, adapun ayahnya Nabi, walid namanya ayah. Walid namanya ayah. Waliduhu, adapun ayahnya baginda Nabi, Abdullah, namanya Abdullah. Abdullah itu anaknya siapa? Ibnu Abdul Muttalib. Abdullah putranya Abdul Muttalib. Abdullah putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putranya Hashim. Jadi Hashim itu siapa? Hashim adalah buyutnya baginda Nabi. Buyutnya kumpi, kalau bahasa Betawinya kumpi. Kumpi itu siapa? Bapaknya engkong kita. Berarti kita itu siapa? Cicitnya. Ya. Bapak kita punya anak, kita namanya anak. Engkong kita, kalau kita engkong kita ke kita, itu namanya cucu. Lalu bapaknya engkong ke kita, namanya cicit. Namanya apa? Cicit. Ini cicit nih. Burayak. Tuh. Jadi Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim. Abdul Muttalib putranya Hashim. Hashim putranya Abdul Manaf. Hashim putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf putranya Qusay. Qusay putranya Kilab. Harus hafal nih. Satu, ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Bapaknya Abdul Muttalib bapaknya Hashim bapaknya Abdul Manaf putra bapaknya Qusay putranya Kilab. Nabi Muhammad Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab. Apalin. Jarang nih anak muda apal model begini. Ulang lagi, kita ngaji ini mah. Satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapaknya Abdullah putranya Abdul Muttalib putranya Hashim putranya Abdul Manaf putranya Qusay putranya Kilab. Apal kan? Kalau nggak ngaji nggak apal kamu. Ya, kalau nggak ngaji nggak. Kilab punya anak namanya. Kilab punya anak namanya Qusay punya anak namanya Abdul Manaf punya anak namanya Hashim
Hasyim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Itu dari nasab dari bapaknya, dari bapaknya. Wa ummuhu, dari arah ibunya nih, dari arah emaknya. Tadi mah dari arah babanya, sekarang dari emaknya nih. Wa ummuhu, dan dari arah emaknya baginda Nabi. Siapa ibunya Nabi? Aminah. Aminah putrinya Wahab. Jadi Aminah punya bapak namanya Wahab, putrinya Wahab. Wahab putrinya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Jadi Aminah siapa? Wahab, Abdul Manaf bin Zuhrah. Apa? Zuhrah. Abdul Manaf bapaknya Zuhrah bapaknya Kilab. Bapaknya Kilab. Jadi Aminah, Wahab, Abdul Manaf, Zuhrah, Kilab tuh. Kalau ayahnya baginda Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hasyim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab. Kalau dari emaknya Aminah, siapa? Wahab, siapa lagi? Abdul Manaf, Zuhrah, lalu Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jadihil khamis wa huwa Kilab. Tuh. Ya. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi. Lalu bertemu nih. Fatajtami'u berkumpul. Ibu dan bapaknya baginda Nabi Muhammad pada kakeknya yang kelima. Siapa kakek baginda Nabi yang kelima? Kilab. Jadi sama, Kilab punya ini. Jadi baginda Nabi Muhammad itu apa? Dari ibu dan ayahnya ternyata dia dari satu keturunan dari Kilab sama ya. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, dan diwafatkan ayahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi batni ummihi, sedangkan waktu itu beliau masih berada di dalam perut ibunya, fi batni ummihi, dalam perut emaknya. Jadi diwafatkan tuh ayahnya siapa ayahnya? Allah. Tak kala baginda Nabi masih di mana? Di dalam perut siapa? Emaknya siapa? Siti Aminah. Kenapa Siti? Kok Siti? Sini nggak ada Siti. Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Kok pakai Siti? Siti itu dari mana tuh Siti? Hah? Siti dari mana? Hah? Ayo, tanggung jawab nih. Siapa ibunya baginda Nabi? Siti Aminah. Siapa putrinya? Siti Fatimah. Siapa istrinya? Siti Khadijah. Siti Aisyah. Kenapa Siti? Ada yang bisa jawab kenapa Siti? Sering kita kan istrinya Fir'aun Siti Asia. Asia. Tukang sisirnya siapa? Hah? Tukang sisirnya siapa sisirnya tuh?
Tukang sisir Fir'aun siapa yang diceburin di kolam apa di air mendidih? Hah? Ada yang tahu nggak? Siapa tukang sisirnya Fir'aun yang lagi nyisir, lalu dia menyebut nama Allah, lalu direbus? Siapa coba? Hah? Ada yang tahu nggak? Hah? PR ntar malam Senin Selasa depan siapa yang tahu? Kenapa Siti? Begini deh. Kalau laki-laki namanya Sayyidi junjunan kami. Kalau perempuan namanya Sayyidati Khadijah, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Zainab, Sayyidati Aisyah, Sayyidati. Sehingga kita mah gampang nyimpul. Disimpul nih, diringkas Sayyidati jadi Siti. Sayyidati Siti kita. Pada aslinya apa? Sayyidati Khadijah. Junjunan kita yaitu Khadijah. Tuh. Diwafatkan ini ayahnya Nabi. Tak kala beliau masih di dalam perut emaknya. Wa umruhu samaniya asyratan. Sedangkan waktu itu usia ayahnya Nabi Abdullah masih berumur 18 tahun. 18? Masih muda kan? Masih muda. Orang Arab itu dulu zaman Nabi 18 tahun tuh udah tinggi. Orang Arab tinggi. 12 tahun kita dengan 12 tahun orang Arab tinggian mana? Arab 12 tahun tinggi udah 180 meter, 180 cm. Kamu 12 tahun masih piak. Orang Arab 18 tahun tinggi orang Arab. Mulai zaman dulu orangnya di Arab tinggi-tinggi. Waktu itu baginda Nabi bapaknya berumur 18 tahun udah diwafatkan. Masih muda nggak? Masih muda. Makanya yang namanya meninggal itu enggak ada syarat harus tua. Enggak ada syarat harus tua. Yang kedua, meninggal itu enggak ada syarat harus sakit. Enggak ada syarat meninggal tua. Yang kedua harus sakit dulu. Enggak. Syarat meninggal itu enggak mesti tua. Justru banyak yang muda udah pada meninggal. Coba tawuran tuh antar kampung, antar ormas. Emang yang tawuran orang tua? Kali engkongkong dari sono nyerbu Bayuan. Kali engkongkong. Ya kan? Nyerbu. Yang berantem kebanyakan siapa? Anak muda. Yang tawuran anak muda enggak ada. Dari panti jompo ini nyerbu panti jompo ono. Ya. Tuh, kebanyakan yang mati orang anak muda. Kebanyakan yang mati anak muda. Coba. Yang kedua, yang aborsi menggugurkan kandungan kebanyakan yang tua apa yang muda? Yang muda. Nggak ada nenek-nenek gugurin kandungan. Mau kemana lo, Neng? Mau gugurin kandungan? Kebanyakan yang muda-muda. Kebanyakan yang muda-muda. Ngetrek, balap motor, ngetrek malam-malam. Itu kongkong apa anak muda? Hah? Kebanyakan anak muda. Jadi apa? Ternyata yang banyak mati duluan itu anak muda. Kebanyakan yang mati anak muda. Enggak ada, orang tua tuh jarang, anak muda kebanyakan yang mati. Termasuk apa? Nih, diwafatkan ayahnya baginda Nabi tak kala ayahnya itu berumur 18 tahun. Wadufina bil Madinah, dan dimakamkan ayahnya Nabi itu di kota Madinah. Jadi dia lagi dagang.
Orang dulu makan dagang, dagangnya bukan dari sini ke Kreo, ya dagangnya itu bukan dari sini ke Puri Beta, bukan. Dagangnya itu udah antar apa? Antar kota. Berangkat rame-rame kafilah tuh rombongan pedagang, bawa kuda, bawa onta, bawa barang dagangan. Pergi dagang tuh nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan baru pulang. Kenapa? Antar kota. Dari Mekah ke Madinah itu bukan jarak yang dekat. Kita naik mobil aja tuh, Mekah Madinah itu 4 jam 5 jam. Itu jalanannya udah kayak jalan apa? Jalan tol 4 jam 5 jam. Dari sini Surabaya. Dari sini Surabaya. Wah, 4 jam itu 5 jam. Jalanannya itu udah kayak lapangan bola. Nanti kalau kamu haji atau umroh itu, kamu kalau dari Mekah ke Madinah itu 5 atau 4 jam. Jalanan itu lebar, nggak ada macet di sana. 4 jam. Itu naik mobil. Apalagi waktu itu ayahnya Nabi naik apa? Naik onta. Naik onta itu beda dengan kendaraan kita sekarang. Itu berminggu-minggu dalam perjalanan. Pulang juga sama berminggu-minggu. Makanya apa? Beliau jatuh sakit di tengah perjalanan. Jatuh sakit di tengah jalan, beliau wafat. Ya, dikuburkan di mana? Wadufina bil Madinah, dimakamkan, dikubur di kota Madinah. Walam yatsruk lahu syai'an minal mal, dan beliau tuh Abdullah tidak meninggalkan sedikit pun harta. Tidak meninggalkan sedikit pun harta. Kenapa? Abdullah itu termasuk orang miskin, orang susah. Tak kalah bagi Abdullah wafat, itu tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk anaknya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik.